Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Putra. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dalam keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bermain-main mencoba ChatGPT, seperti apa kemampuannya. Tapi kita mungkin di hal lain, jadi kita akan melihat bagaimana pengetahuannya mungkin tentang Islam atau tentang sesuatunya. Baik, mari kita coba saja. Kita sudah di halaman ChatGPT. Tadi saya mencoba mendaftarnya, kemudian kita akan mencoba chat. Kita coba misalkan kita ucapkan salam. Tadi sempat saya coba sebelumnya, dia juga menjawab sebagaimana apa yang dilakukan muslim ketika diberi salam. Seperti ini jawabannya. Ketika saya tulis salam, dia menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian misalkan kita tanya tentang, kita akan explore ya, bagaimana referensi ChatGPT ini tentang Islam. Kita coba bertanya di sini, apakah Anda tahu tentang Islam? Atau pertanyaannya seberapa banyak Anda tahu tentang Islam? Kita coba melihat jawabannya, apa yang dia katakan. Sebagai sebuah program komputer, saya memiliki akses ke banyak sumber informasi dan dapat mempelajari banyak tentang agama Islam. Nah, di sini dituliskan semua bahwa dia mempunyai referensi banyak, dan di akhir kata dia memberikan begini: saya dirancang untuk memiliki pengetahuan umum tentang agama, termasuk sejarahnya, ajarannya, praktiknya, dan tradisinya. Namun saya tidak selalu dapat memberikan interpretasi yang tepat atau konteks budaya yang diperlukan untuk memahami secara lengkap praktik dan keyakinan Islam. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan untuk meminta bantuan dari ulama atau ahli agama yang lebih terlatih. Ya, dia merendah yang sebetulnya. Oke, kita cek selanjutnya. Misalkan tuliskan rukun Islam misalkan. Apa dia jawaban? Agak lama jawabannya. Dia mulai menulis. Terdapat 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi umat muslim. Oke. Dia menyebutkan satu syahadat. Kemudian dia juga menjelaskan apa itu syahadat. Oke. Kemudian yang kedua, dia menuliskan sholat. Dia juga menjelaskan apa itu sholat. Kemudian yang ketiga, zakat. Tapi penjelasannya ringkas, yaitu seperti yang kedua sholat ini, yaitu menunaikan sholat 5 waktu setiap hari gitu. Kemudian zakat, memberikan zakat atau sumbangan bagi mereka yang berhak menerima, yang diwajibkan bagi umat muslim yang mampu melakukannya. Oke. Kemudian puasa, menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas lainnya
dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Oh, lumayan juga ini ya, asik. Oke, kemudian haji. Dia menuliskan menunaikan ibadah haji ke Makkah sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu secara finansial. Mungkin dia mendasar pada referensi tertentu yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada tambahan jawaban lagi. Oke, dia selesai. Kemudian misalkan di sini ada, kita tanyakan tentang misalkan tentang syahadat misalkan. Apakah dia juga mengetahuinya atau sepanjang apa dia mengetahui ini? Agak lama, mungkin jaringan saya ya, atau seperti masih membuka referensi. Kalimat syahadat atau syahadah adalah ungkapan keyakinan utama umat muslim. Ya, dia sebutkan juga dalam tulisan Arabnya. Agak lama kalau menulis Arab mestinya. Dia sebutkan juga artinya. Wah, lumayan ini. Bagi yang ingin mengeksplor tentang ini, kira-kira bagus juga untuk dites. Monggo. Misalkan kita ini tadi sangat sengaja membuka surat tertentu, apakah dia juga tahu tentang ini? Misalkan saya copy saja ke sana, kemudian saya pastekan di sini, apakah yang dijawab? Ayat yang Anda tuliskan adalah ayat kedua dari surah Al-Mu'minun. Ya, benar, surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Dia menyebutkan di sana. Dan juga dituliskan artinya. Kemudian juga diterangkan penekanan dalam ayat ini. Ayat ini menekankan pentingnya memiliki khusyuk dan kekhidmatan yang dalam melaksanakan sholat. Khusyuk dalam sholat mencakup kesadaran dan penghormatan yang tulus kepada Allah dan seterusnya. Ya, lumayan, tidak terlalu. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kita tanya berapa jumlah surat dalam Al-Quran. Oke, dia menjawab dengan benar. Menarik sekali ini rupanya, kita melihat ini tentang Islam misalkan. Oh ya, juga dia menyebutkan juga salah satu ayat hingga 286 ayat dalam surat Al-Baqarah gitu. Oke, kita tanya lagi, misalkan kitab apa saja yang ada dalam referensi Anda
Kita coba menggali. Terhubung dengan internet dan memiliki akses ke sumber data digital. Berapa jenis referensi dan sumber informasi yang saya gunakan antara lain ensiklopedia online, kamus, misalkan kita tanya kitab, coba kitab hadis misalkan. Saya mengenai banyak koleksi kitab hadis yang digunakan dalam koleksi Islam. Berikut Sahih Bukhari. Oh, lumayan banyak juga tentang hadis-hadis ya. Oke, kita lanjutkan bertanya misalkan. Pahala untuk orang yang berpuasa Ramadan. Dalam Islam, berpuasa Ramadan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Berapa pahala yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa Ramadan adalah itu disebutkan itu. Lumayan juga ini banyak penjelasannya. Oke, kita tanya lagi. Cepat sekali ya, dia langsung merespon. Kalau tidak membuka referensi yang harus menerjemahkan ke, misalkan kayak tadi harus mencari bahasa Arab kemudian menerjemahkannya, menulis Arab agak lama memang. Tidak disebutkan. Oke, selanjutnya kita tanya, mengapa dalam Islam melarang makan daging babi? Apa jawaban dia? Oh, lama ya. Sudah mulai menerangkan. Yang menjelaskan makanan yang tidak halal atau najis. Larangan ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi. Apakah dia akan menjelaskan juga ini hadisnya? Oh, dia menuliskan alasannya mengapa daging babi haram dalam Islam. Yang pertama, aspek kesehatan. Oke, yang kedua, kebersihan. Babi merupakan hewan yang sangat suka memakan segala sesuatu, termasuk bangkai dan kotoran, sehingga dagingnya dianggap sebagai makanan yang tidak higienis dan kotor. Oh, dari aspek spiritual juga.
panjang sekali penjelasannya ternyata. Oke. Sementara begitu kita hanya mencoba-coba tadi apakah tentang kitab-kitab dalam Islam juga dikuasai di aplikasi ini. Ternyata lumayan juga, cuma saya tidak bisa mengecek kebenaran tentang apa yang disampaikan ini secara keseluruhan. Jadi monggo yang ahli-ahli dalam hal ini boleh dicek seperti apa kemampuannya, atau bisa dites seperti apa dalamnya. Dan dia tadi sebutkan soalnya referensinya di dalamnya ada kitab-kitab bagus di dalamnya, mungkin bisa jadikan referensi juga ketika ini memang bagus begitu. Demikian kira-kira sementara untuk video ini. Tidak banyak, saya hanya sedikit ngetes tadi. Bila ada yang ingin mencobanya lebih dalam tentang ini, monggo silahkan. Dan saya akhiri video ini. Terima kasih. Tidak banyak yang saya bahas agar tidak terlalu panjang di videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.